Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Arman, NIM A171181038. Saya berasal dari kelompok 5. Video ini merupakan tugas praktikum anatomi fisiologi manusia dengan materi sistem otot, dengan dosen penanggung jawab oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten kelompok 5 yaitu Kak Kisan Muhammad. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Ini merupakan gambar sistem otot. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot berfungsi antara lain: yang pertama, menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot serabut tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Selanjutnya, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Selanjutnya, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, kontrabilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan meregang otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk meregang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak volunteer dan melekat pada rangka, misalnya organ yang terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang atau filamen, serta serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut otot sangat panjang. Yang kedua, otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelendong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berukuran antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah, serta memiliki 1 buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus serta licin. Selanjutnya, otot jantung atau biasa juga disebut otot serat lintang involunter mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot ini bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot jantung dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis atau otot yang hubungan antara otot yang secara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Selanjutnya, otot sinergis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadros. Berdasarkan gambar rangka ini, terdapat beberapa otot membentuk rangka tubuh manusia, yaitu orbicularis oris atau otot sudut mulut. Fungsinya menarik sudut mulut ke bawah, deltoid, dan otot segitiga merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu.
balung tulang belikat dan diafise, tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Biceps brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala atau kaput. Kepala atau kaput yang panjangnya melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot ini ke bawah menuju tulang pengupil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta, dan mengangkat lengan. Selanjutnya, rectus femoris merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Selanjutnya, sartorius merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa, terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Selanjutnya, extensor digitorum merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Selanjutnya, pectoralis major, pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada dan tulang rahang iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada dan merapatkan lengan ke dalam. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.